Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oksagita, NIM 2108611, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang dengan mata kuliah Filsafat Olahraga. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama yaitu adalah pengertian filsafat olahraga, yang kedua adalah ruang lingkup filsafat olahraga, dan yang ketiga adalah sejarah filsafat olahraga. Baiklah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu adalah pengertian filsafat olahraga. Pengertian filsafat menurut etimologi yaitu filsafat berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu phile artinya cinta sedangkan sophia artinya kebijakan. Jadi, filsafat secara etimologi dapat kita artikan sebagai cinta kebijakan. Selanjutnya, pengertian filsafat menurut para ahli. Menurut Plato, filsafat merupakan pengetahuan yang memiliki minat untuk mencapai pengetahuan yang benar dan asli. Sedangkan menurut Immanuel Kant, filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkat dari segala pengetahuan yang mencangkup tentang masalah. Filsafat pengetahuan yang menjawab tentang permasalahan yang tidak kita ketahui. Sedangkan menurut Immanuel Kant, filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkat dari segala pengetahuan, yaitu mencangkup tentang permasalahan. Filsafat pengetahuan atau epistemologi yang menjawab segala permasalahan yang tidak kita ketahui. Masih banyak lagi pendapat dari para ahli tentang filsafat tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa filsafat adalah suatu usaha untuk memahami hakikat serta persoalan dan isu yang kritis agar memperoleh kebenarannya. Dan filsafat olahraga berarti analisis konseptual yang berkaitan tentang masalah-masalah olahraga sebagai aktivitas atau rutinitas manusia. Baik, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu adalah ruang lingkup filsafat olahraga. Ruang lingkup filsafat olahraga adalah segala sesuatu yang ada dan benar dan ada, baik itu nyata, yang bisa kita lihat maupun atau yang tidak bisa kita lihat. Ini adalah lapangan pikiran manusia yang sangat amat luas. Ruang lingkup filsafat dapat dibedakan menjadi dua objek material. Yang pertama adalah objek material filsafat. Objek material filsafat adalah hal yang dipandang atau diselidiki oleh suatu disiplin ilmu. Selain itu juga, objek material dapat berupa bahan yang dijadikan tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan. Objek material filsafat dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, objek yang bersifat umum, yang terdiri atas metafisika, estetika, asiologi, logika, etika, epistemologi, dan filsafat manusia. Lalu objek yang kedua yaitu objek yang bersifat khusus, yang terdiri atas filsafat ketuhanan, filsafat sejarah, filsafat ilmu, filsafat hukum, filsafat politik dan ideologi, filsafat komunikasi, serta filsafat bahasa. Selanjutnya kita masuk pada objek yang kedua, yaitu objek formal filsafat. Objek formal filsafat dapat kita artikan sebagai sudut pandang yang ditunjukkan pada bahan dari penelitian atau dari sudut manakah objek material tersebut dipantau. Satu objek material dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dapat menimbulkan ilmu yang berbeda-beda. Contoh objek materialnya misalkan manusia. Manusia dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang mempelajari manusia antara psikologi, antropologi, sosiologi, dan lain-lain. Yang membedakan antara filsafat dengan ilmu-ilmu lainnya adalah objek materialnya serta objek formalnya. Objek materialnya membatasi diri, sedangkan filsafatnya tidak membatasi diri. Kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu adalah sejarah filsafat olahraga. Perkembangannya dapat dikelompokkan menjadi beberapa prode.
Yang pertama yaitu zaman Yunani klasik. Zaman Yunani klasik memegang peran krusial sejarah peradaban manusia. Karena di zaman ini pola pikir manusia sudah berkembang pesat. Yang kedua yaitu skolastik. Skolastik adalah filsafat yang mengabdi kepada filsafat rasional, memecahkan persoalan-persoalan mengenai pikiran, sifat ada, kejasmanian, dan rohani. Yang ketiga yaitu zaman pertengahan, ditandai dengan teosentrisme dan para pengemban utama yaitu teolog, yang terjadinya kemerosotan penemuan pada bidang ilmu dan filsafat karena otoritas agama dan gereja yang terlalu besar. Yang keempat yaitu zaman modern. Di zaman ini banyak muncul berbagai pemikiran Yunani tentang rasionalisme, empirisme, dan kristisme. Yang terakhir yaitu zaman kontemporer. Tugas filsafat pada abad ini bukanlah membuat pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang khusus, melainkan untuk memecahkan persoalan yang timbul akibat ketidaksepahaman terhadap suatu bahasa logika. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan kata atau kalimat, mohon dimaafkan karena di sini saya masih belajar. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.